Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri pagi hari ini cuaca yang baik. Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lagi buat kita untuk memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah yang membimbing kita terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan, mulia sembah Raja mulia.
mati, hari ketiga dia bangkit, haleluya, dan dia naik ke surga, haleluya, untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga dia melalui Roh Kudus ini bisa menyertai kita. Semua orang bisa disertai Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih memiliki Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Oh, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami pasti dijagai, dilindungi, diberkati oleh Raja segala raja. Menghadapi masalah persoalan apapun, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami punya Raja yang siap menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh lagi memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, urapi ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat untuk bersama kami memuliakan, membesarkan nama-Mu, serta merindukan akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sekarang. Haleluya. Kalau minggu depan kita memperingati Hari Raya Pentakosta, ya. Hari Raya Pentakosta. Kepenuhan Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Namun sampai saat ini kita yakin dan percaya Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Dan kita mohon supaya Tuhan mau memenuhi kehidupan kami dengan Roh Kudusnya. Allah Roh Kudus penuhi kami.
membersihkan mata rohani kita, membuka pikiran kita. Kalau tidak bisa, ya, tidak bisa mengerti firman Allah, tidak bisa melihat Yesus. Kita ingat waktu dua murid yang berjalan ke Emmaus, ya. Mereka ketemu Yesus, didampingi Yesus. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus yang dampingi, sebab matanya belum dicelupkan. Begitu mereka makan perjamuan kudus, mata rohani mereka terbuka. Loh, ini Yesus. Ya, kaget mereka. Ya. Waktu Yesus menerangkan firman Allah, Tuhan buka pikirannya sehingga dia mengerti firman Allah. Sebab itu saudaraku, kita tidak asal nyanyi ya pujian ini, tapi kita rindu dijamah, dicelipkan, amin, supaya ngerti. Kalau tidak bisa saudaraku, ya, baca Alkitab seperti baca komik, baca majalah, baca cerita, dongeng. Tapi kalau dicelipkan, kita bisa melihat Allah itu luar biasa. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kita bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Saya beri kesempatan untuk Desi menyaksikan untuk cinta kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur ya pada hari Mei tanggal 10 kalau nggak salah itu pengumuman itu udah keluar hasil ujian kayak ujian praktek, ujian USP dan juga udah disertai, dan puji Tuhan saya lulus. Dan terima kasih juga untuk bantuan kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala dan jemaat yang di sini sedang mendoakan kita. Kami sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga pekerjaan yang berikutnya ini semoga Tuhan bisa mencukupkan dan Tuhan juga kasih yang terbaik lah istilahnya, karena waktu itu kan pernah ngelamar kerja, pernah ditolak 1 kali, terus kayak bingung mau kerja di mana. Terus puji nama Tuhan udah sertai waktu
kemarin itu waktunya interview. Nah waktu interview itu tiba-tiba ditanyain skillnya apa segala macam, terus katanya wes gini aja mbak, kalau mau bos nggak usah interview, nggak usah tes, langsung masuk aja, jadi langsung apa namanya lanjut kerja aja, jadi nggak usah lanjut interview segala macam. Jadi saya di situ tuh kayak seneng, bahagia, campur aduk, kayak duh ini masa sih, kayak mujizat Tuhan itu benar-benar nyata ya, karena kehidupan kami kan yang kerja cuma kakak, masa kakak terus, masa ngandelin kakak terus, masa ngandelin mama. Akhirnya saya inisiatif untuk kerja sendiri. Akhirnya mama bolehin saya kerja. Dari awal kerja itu mama nggak bolehin, kalau kamu kerja pasti lembur-lembur terus, nggak apa-apa, yang penting saya ada inisiatif untuk kerja, dan itu keinginan saya. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan ya, Allah kita luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita, sebab kita punya Allah yang besar. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi, sekali lagi. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar ini ya. Kemudian mungkin ada kesaksian lagi ya, saya persilakan. Bersama Yesus lakukan perkara
bersandar berharap kepada Tuhan, kami yakin Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Sebab kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan iman kami lewat firman Allah yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Sucikan kami semua, sucikan, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi yang sudah Kau curahkan di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, yang mampu mengubah kehidupan kami, mengubah nasib kami untuk taat setia sampai pada akhirnya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Selama masih ada waktu buat kita untuk terus belajar firman Allah. Dan firman Allah ini akan terus membentuk kita, menguatkan kita sampai Dia datang kembali. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karunia Allah. Semuanya adalah karunia Allah. Yesus telah turun dari sorga, menggenapkan semuanya, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Dia naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Saat Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, ada satu ayat yang sangat penting sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini. Ayatnya di mana? Saat Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, Petrus yang sudah menyangkal 3 kali mendapat pengampunan, mendapat kekuatan dari Roh Kudus, dan hidup dalam urapan Roh Kudus sampai akhir hidupnya. Dia memberikan khotbahnya, ya. Dan di akhir khotbahnya ada satu ayat, di mana? Kisah 2 kali 3 sama dengan 6, ya. Ayo dibaca ini sebelum masuk sini. Kisah 2 ayat 36. Minggu depan kita memperingati Pentakosta. Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah ada dalam hati kita. Kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah punya kasih Allah. Jadi kalau kita mengasihi bukan dengan kasih manusia, tetapi dengan kasih Allah. Haleluya. Di akhir khotbahnya pada hari Pentakosta itu, satu ayat ini. Perhatikan satu ayat ini. Kisah 2, 3, 6. Gampang ya, 2 kali 3 sama dengan 6, ya. Sebelum masuk dalam cara hidup jemaat yang pertama. Jemaat ini cara hidupnya ada, ya, ada di Alkitab, semua ada. Sebab itu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Makan firman, makan firman, makan firman. 1 hari 3 kali. Orang yang tidak makan itu sakit, tidak mau makan, sakit. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel, ini perhatikan, Kisah 2 ayat 36, belum masuk sini ya. Nanti kita akan masuk bahwa semua itu kasih karunia. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel, ini dihafal ya, harus tahu dengan pasti siapa Israel.
Israel berbicara tentang kita, umat tebusan. Kita sudah ditebus, dibenarkan, dikuduskan. Haleluya. Kita harus tahu dengan pasti. Ini akhir dari khotbahnya Petrus saat dia menerima urapan Roh Kudus. Dia yang sebelumnya adalah penakut, pengecut, bahkan menyangkal Yesus tidak 1 kali, tidak 2 kali, 3 kali. Dan dia juga bertanya berapa kali harus ngampuni. 7 kali tak Tuhan, dipikir 7 kali sudah banyak ya. Tuhan bilang enggak, 70 kali 7 kali. Bapak Gembala mesti ngomong kali gitu ya. Itu maksudnya tidak terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya mengampuni pakai pengampunan Kristus, pakai pengampunan Allah. Manusia tidak sanggup ya. Dia mengerjakan semuanya bagi kita. Matius 5:17. Sudah dikerjakan semua. Kita punya kasih Allah, kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Kita punya kebenaran Allah, kekudusan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah. Semua ada dalam kita. Dan kita mengampuni pakai pengampunan Kristus, bukan pakai perasaan. Kita serahkan semua. Mungkin perasaan sakit ya. Bahkan tidak hanya sakit, mati sudah. Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Dan orang yang menyakiti kita, dia langsung berhadapan dengan Kristus. Tugas kita seperti Stefanus, seperti Tuhan Yesus memintakan pengampunan. Bapa, ampuni karena mereka tidak tahu. Ada orang yang ngomong sama saya, dia tahu Bu Henry, dia tahu kok, dia memang sengaja. Maksudnya mereka tidak tahu itu maksudnya adalah mereka tidak menerima kuasa Allah. Haleluya. Tidak menerima karunia Allah, tidak menerima tebusan Allah, menolak. Kenapa kok orang masih bisa berbuat dosa terus? Sudah ke gereja, sudah baca Alkitab, sudah macam-macam, tapi keluar masuk halaman terus. Karena tidak menghargai kasih karunia. Orang yang tidak menghargai kasih karunia, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Orang yang menghargai kasih karunia, hidupnya beda. Jadi bukan karena orang Kristen atau apa ya, orang yang menerima kasih karunia. Kristen itu hanya sebutan saat mereka melihat cara hidupnya seperti Kristus. Itu mereka sebut orang Kristen. Dan setelah lewat waktu banyak terjadi salah kaprah, Kristen jadi agama. Kristen bukan agama. Kristen itu artinya pengikut Kristus, orang yang hidupnya seperti Kristus, sudah ditebus, hidupnya beda. Hidupnya cocok sama firman dan bertumbuh. Saya terus lihat cucu saya ini terus bertumbuh ya. Saya ketemunya tiap hari Minggu kalau tidak ada acara lainnya. Seminggu bertumbuh. Makin ngerti, makin pinter. Anak Tuhan gimana? Dia bertumbuh dan dia berusaha sendiri? Tidak. Dia makan. Kita makan firman, kita bisa bersyukur. Bersyukur itu buahnya firman. Sikap hatinya bersyukur. Kenapa orang tidak punya rasa bersyukur? Karakternya tetap jelek, mentalnya bukan mental anak raja. Karena tidak makan firman, merasa Kristen, merasa sudah selamat, merasa sudah ke gereja, keluar masuk gereja, merasa sudah jadi hamba Tuhan, punya gereja, merasa selamat. Itu semua
ada di firman ya. Tuhan akan ambil semua. Sebab itu kita harus belajar firman ya. Sekarang ini waktunya sudah dekat, bisa jadi kita sudah masuk 3,5 tahun yang pertama ya. Karena waktunya tepat 2000 loh Bu Henry, sekarang sudah 2026. Yesus meninggal itu 2033, tahun 33. Jadi hitungannya 2033 itu kurang 7 tahun bagi 2, 3,5, kita sudah 3,5 yang pertama. Perhatikan zaman sekarang. Coronavirus sudah selesai, baru lagi sekarang ya. Hantar ya. Baru lagi. Seharusnya pakai masker lebih aman ya. Karena ada baru lagi sekarang. Kita tidak perlu takut ya. Kita baca Mazmur 103, gampang ya, 103. Mazmur 103 itu sama dengan Wahyu 3 ayat 10. Angkanya sama, 103. Wahyunya 3 ayat 10. Kita terus hidup dalam perlindungan Allah. Bukan berarti kita sembrono ya. Saya itu sering ngecek pintu itu ya. Saya mesti posisi kekunci ya. Pak Gembala sering lupa, terus saya bilangi harus dikunci posisinya. Apakah karena saya takut? Bukan. Kita mendengar beberapa gereja ini langsung masuk, langsung diambil ya. Pak Gembala di kamar mandi, saya di kamar doa. Ini kalau kebuka orangnya langsung ngambil, langsung ambil. Bukan karena takut, tapi menghargai perlindungan Allah. Jangan dumek kita dilindungi Allah, sembarangan hidupnya. Nangkep ya sampai sini ya. Hidupnya itu tertib, teliti. Terus saya posisi itu saya periksa terus. Saya terus ingatkan, kalau kipas angin posisi nyala, lampu nyalakan supaya tidak lupa. Jadi matikan kipas angin dulu baru lampu. Kalau nyalakan lampu dulu baru kipas angin. Bu Henry kok ruwet gini? Bukan ruwet, semua itu tertib. Bahkan ada yang namanya tertib hidup keselamatan. Baca firman itu nanti tinggal panen. Bagaimana saya mendidik anak-anak? Sekarang saya lihat anak-anak saya itu mendidik anaknya persis seperti saya dulu mendidik. Tinggal panen ya. Saya sekarang merasakan tinggal panen. Melihat anak-anak takut akan Tuhan dalam pelayanan ya. Kita tahu anak muda sekarang ini menjelajah, bukan menjelajah dunia, menjelajah gereja ya. Dan sekarang kabarnya macam-macam. Yang dulu dipuji-puji, sekarang sudah ada berita macam-macam tentang yang dipuji-puji. Saya bilang sudah tidak usah banyak kritik. Kritik itu kita ganti dengan doa syafaat. Kritisisme ya. Mengubah kritik menjadi intercession. Doa syafaat, didoakan. Sebab itu saya bilang baca firman, mengikut Yesus. Sekarang berita sudah macam-macam. Ini tadi harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebab itu kalau berdoa terakhir ngomong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sudah, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah terus ditambah-tambahi lagi musim. Yang mau hidup dalam anugerah Allah, kita katakan hilang sudah dalam nama Tuhan Yesus Kristusnya tadi. Itu hanya ngikut-ngikut terus ya, tren terus. Kita itu harus baca firman, belajar firman ya. Ayo coba kita masuk sekarang. Nanti sambil terus kita lihat Tuhan ngomong apa ya. Tadi saya bilang sama Bu Resin, saya pegang kerpekan. Ini kerpekan.
Tapi biasanya malah tidak kepake, malah yang langsung terima seperti tadi ya. Tapi anak-anak mencoba pakai PowerPoint ya, mestinya enak langsung ya. Tuhan ngomong apa langsung ya. Oke, kita lihat all is grace. Ini kita sudah pernah belajar. All is grace. Tapi setiap kalimat itu terus terbuka dengan cara yang luar biasa. Ini semua harus diterima. Semuanya adalah kasih karunia. Jadi seperti sekarang kita bisa ibadah karena korban Kristus, Ibrani 9:14. Di saat kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini karena doa Kristus, Ibrani 7:25, dan kita menjadi pendoa syafaat. Tidak ada anak Tuhan yang nganggur, semua punya kerjaan. Kerjaannya apa? Doa ya. Ini doa tidak dibayari siapa-siapa ya. Perhatikan, Tuhan itu punya cara kerja yang luar biasa. Sekarang adik saya di Amerika itu mulai masuk dalam pelayanan ya, dan dia merasakan penyertaan Tuhan itu dari hari ke hari. Dulu dia kalau tidak kerja biasa itu bingung ya. Tapi sekarang dia melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, tidak masuk di akal. Berdiri di sebelahnya kotak pos, buka kotak pos, dapat berkah. Tidak masuk akal. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Haleluya. All is grace. Jadi jangan ngambil sedikit pun untuk kita ya. Jangan bilang Tuhan 99%, ya saya perlu urun lah Bu Henry 1%. Tidak. All is grace. Ayo hargai. Musa itu tidak bisa masuk Kanaan, tidak bisa masuk perhentian, karena tidak menghargai kasih karunia. Salahnya apa? Tidak menghargai. Apakah kami, bukan kami yang mengeluarkan air dari batu, Kristus sendiri. Perhatikan, jangan bilang Musa cuman salah ngomong aja. Ada yang masih nyalakan Tuhan, bilang Tuhan dulu bilang suruh mukul, kok sekarang suruh ngomong. Yang salah ya Tuhan, ganti-ganti perintah katanya gitu. Masih ada loh yang nyalakan Tuhan. Tuhan ganti-ganti perintah, dulu suruh mukul, sekarang suruh ngomong. Ya Musa ya lali ya. Bukan itu. Ayo hargai kasih karunia. Masih banyak yang punya pemikiran Yudas itu ya untung ada Yudas. Tidak ada Yudas, Yesus tidak disalib, kita tidak selamat. Masih bilang gitu. Tidak bisa ngerti cara kerjanya Allah. Masih nyalakan Tuhan. Tuhan tuh sudah tahu manusia bakal makan buah pengetahuan. Kok pakai dikasih buah pengetahuan, garai manusia dosa. Masih nyalakan Tuhan. Perhatikan sikap hidup kita. Sampai kita tidak ada pertanyaan, sampai kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan rencananya itu sempurna. Bu Henry lah rasa harus tuh ngalami gitu, masuk rencana Tuhan sempurna. Stefanus loh Bu Henry tidak muluk, Bu Henry mati gelocoran darah. Bahkan Tuhan Yesus disalib. Barusan ini saya dikirimi guru saya ya. Ada yang ke Israel, hamba Tuhan yang ke Israel, ke tempat Tuhan Yesus diadili. Ini saya mau cerita aja, masih merinding ya, masih merasakan Tuhan sangat mengasihi kita. Diatur itu turun ke tempat itu, ada tangganya ke basement B1 ya. Tidak di B1, turun lagi B2, ada tangganya karena untuk turis. Dulu tidak ada tangganya. Dari sana cuma ada lingkaran sekitar diameter sekitar 70 cm, cuman cukup buat turunkan orang. Dan Tuhan Yesus itu diikat di sini. Sesudah disiksa itu, sebelum masuk, kan mulai Kemis tuh, mulai doa Kemis sore itu. Sesudah disiksa macam-macam, diikat pinggangnya, diturunkan ke base B2 itu, dulu tidak ada tangganya. Dan tidak hanya itu, di situ ada air, genangan air
bukan air bersih, air kotor. Orang-orang yang disalib itu bangkai-bangkainya itu di situ, bangkai macam-macam, air kotor, air busuk, dalam kondisi sudah luka itu. Diturunkan cuma airnya segini. Jadi kalau tek titik ya kena airnya. Sampai akhirnya Jumat paginya kan dikeluarkan dan menuju Golgota. Disalibnya kan jam 9. Sebab itu ibu-ibu yang dapat anugerah di rumah jam 9 sampai jam 3 itu pakai untuk berdoa. Itu jamnya Yesus disalib 6 jam. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu sebetulnya kita yang harus ngalami seperti itu. Jadi kalau yang di film itu sudah, itu masih sedikit. Itu aja kita tidak bisa lihat kan? Itu masih banyak yang tidak bisa diceritakan di firman. Haleluya. Dia sangat menderita. Dan hamba Tuhan itu tanya, Tuhan, kamu kok mau menderita gini nih buat apa ya? Dan dia mendengarkan jawabannya, karena aku mengasihi kamu. Yesus itu sangat mengasihi kita. Perhatikan, saya sebagai seorang nenek, saya tahu biar itu nanti kalau habis sekolah minggu itu senang cari bola ya. Dan dia main bola. Karena dia senang main bola, kan tempatnya di kamar muka mainnya dia semua. Saya usahakan bola ini di tempat yang gampang dia kelihatan, gampang diambil. Itu baru nenek. Apalagi Bapak kita di sorga, our Father which art in heaven, our heavenly Father, Ampun Deba Semayu, Bapak di sorga sangat memperhatikan kita tiap detik, bahkan lebih kecil dari detik. Haleluya, haleluya. Perhatikan terus kasihnya Tuhan. Adik saya anaknya sudah kerja, sudah besar, tapi kalau dari Atlanta ke Alabama, orang tuanya masih nganter. Berangkat sendiri bisa, tapi orang tuanya nganter sekalian jalan-jalan, sekalian nganter. Kasih orang tua itu sampai segitunya. Kita semua sekarang terus memperhatikannya. Jadi ingat ya, semua itu anugerah. Kalau saya bisa seperti ini, bisa memperhatikan cucu, apakah saya kebaikan? Bukan. Karena saya menerima perhatian Allah. Perhatikan, orang yang bisa mengasihi karena dia sudah dikasihi. Bisa menjadi berkat karena dia sudah terima berkat. Bisa mengampuni karena dia sudah diampuni. Perhatikan berapa itu 10.000 talenta, saya lupa itu ya, 100 dinar atau pokok perbandingannya itu sangat besar ya. Haleluya, saya lupa angka-angkanya. Maksudnya pokoknya Tuhan itu sudah mengampuni kita. Dan kita mengampuni dengan pengampunan Kristus. Masih ingat ya, mama saya bilang terlalu sakit. Masih ingat, saya bilang ingat lah Bapak Ma, karena memori ya. Memori itu anugerah. Tapi katakan saja, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mama saya ajak berdoa, mama mesti berhenti, tidak bisa nih, masih ingat, masih sakit. Jangan pakai perasaan, pakai iman. Haleluya. Efesus 2 ayat 8 ini sudah sering dibaca, ayo dihafalkan ya. Sebab karena kasih karunia, sudah, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Kita terima firman. Firman ini sebetulnya tidak usah macam-macam, dibaca aja sudah lengkap, satu ayat aja menerangkan semuanya. Kamu diselamatkan oleh iman. Iman pun anugerah. Tuhan kasih iman.
Haleluya. Yesaya 36, 25, 26, 27, iman pun anugerah. Saat kita baca firman keluar timbul iman. Firman sudah ada, firman sudah dikaruniakan. Firman itu Allah. Kenapa tidak punya iman? Karena tidak baca firman. Pokoknya nanti muter ya harus kembali ke firman. Sudah itu kuncinya. Kenapa kok tidak kuat? Tidak kuat Bu Henry ya. Makan ya. Tidak kuat soalnya tidak makan. Masuk angin. Angin apa? Pengajaran macam-macam ya. Sekarang ini banyak pengajaran macam-macam. Itu bukan, bukan Bu Henry loh ya yang ngomong ya. Itu bukan hasil usahamu. Saya berbuat baik, berusaha. Saya sudah berusaha, ngampuni, berusaha. Kita melakukan semua itu bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Jangan terbalik terus. Saya masih sering mendengar firman yang mengarah ke terbalik itu tadi. Mereka bilang sulit, sukar, tidak kuat. Jangan dibuat sulit. Firman itu kasih karunia. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Tidak ada yang tidak kuat. Pakai kekuatan Kristus. Kristus kekuatan kita. Tetapi apa? Nah ini dua kata tapi lengkap apa? Pemberian. Pemberian itu harus diterima. Saya ngasih Burusin saya kasih kunci rumahnya. Burusin saya kasih kunci rumah. Saya taruh di sini. Burusin tidak mau ngambil. Burusin bisa ninggalin rumah itu enggak? Tidak bisa. Pemberian itu harus diterima. Orang yang sudah nerima pemberian, dia punya rasa syukur. Kenapa tidak punya rasa syukur? Terus ngomong Tuhan jahat, Tuhan tidak adil ya. Itu dia hidup sembarangan tapi kok nyaman. Aku hidupnya sudah sungguh-sungguh ke gereja, tidak pernah bolos macam-macam tapi kok sorong. Tidak punya rasa syukur karena tidak ngambil pemberian itu tadi. Nangkep ya sampai sini ya. Kasih karunia itu pemberian Allah. Pemberian itu harus diterima. Ada yang sudah terima, diambil. Alah, ini kunci buat apa? Buang. Ngerti maksudnya ya? Contohnya juga pohon Natal, banyak hadiah. Nanti ngambil satu-satu ya hadiahnya ya. Paling kudus kosong, tidak diambil. Bisa terima enggak? Nah itu kasih karunia. Kenapa kok hidupnya karakternya masih jelek? Firman bilang melakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Saya melakukan semuanya itu, bola saya taruh supaya gampang lihatnya itu. Saya tidak disuruh ya. Melakukan dengan kasih. Saya melakukan buat biar bukan. Saya melakukan untuk Tuhan. Jangan nanti kalau untuk biar, nanti kalau biar sudah besar, biarnya misalnya repot dulu kecil saya, jadi gitu kan? Banyak orang tua yang gitu. Barusan kan libur panjang ya. Banyak orang tua yang ngomel, cilik digedekno, gede mlaku-mlaku ambil bojone, lali ambil mboke. Ada loh yang ngomong gitu. Tidak satu dua loh yang ngomong gitu. Orang tua itu tidak usah bingung jalan-jalan, di rumah itu berdoa, baca firman, naikkan doa syafaat, penuh syukur, tahu anaknya jalan-jalan didoakan. Kenapa orang tua merasa ngomel? Merasa melakukan untuk anak. Cilik aku sing gendong sampai pegel ya. Kita gendong, kita lakukan semua untuk Tuhan. Kuncinya untuk Tuhan. Hafalkan 1 Korintus 10:31. Saya dengar ayat dibaca sebelum lanjut. Ini karena bicara tentang Nehemia. Nehemia itu diringkes itu cuma 1 Korintus 10:31.
Esra itu yang nulis Mazmur 1, Mazmur 119, berbahagia itu Esra. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, baca sendiri terusannya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau mulai jam 6 ya saya berdiri di situ. Adik saya sering gudo. Dia berdiri tidak ada yang bayar ya. Tidak usah berdiri, dia duduk kesal ya. Saya berdiri di situ lihat orang lewat berdoa. Kita melakukan untuk, tidak ada kecewa kalau sudah seperti itu. Penuh rasa syukur. Lakukan semua untuk Allah. Melakukan semuanya. Tidak ada gini. Tadi pagi yang bangun masih gitu, Bapak ayo. Haleluya. Kita terus bersyukur ya. Ayo terus lanjut nomor 1. Dulu waktu kita belajar All is Grace itu dulu kita belajar from His grace, dari anugerahnya, by His power, oleh kuasanya, for His glory, untuk kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Dulu kita belajar itu. Sekarang kita lihat the power of grace to fulfill God's perfect will. Nomor 1 nak. Kasih karunia itu punya kuasa. Saat kasih karunia itu kita terima, kita menerima kuasa kasih karunia. Ada kuasanya. Dan terus bekerja. Kalau kita katanya terima kasih karunia tapi hidupnya tuh aduh, tidak ada bedanya gitu loh sama orang biasa. Tidak ada kuasanya. Gini loh ya. Gampangannya itu gini. Kita menerima kasih karunia itu kita menerima sorga di dalam kita. Dan kalau kita sudah terima, kita hidup dalam kasih karunia, itu kita hidupnya itu membawa sorga dimanapun kita berada. Jadi apapun kita, haleluya, hidup kita beda, semuanya beda. Haleluya. Tidak ada lagi jengkel, mangkel, peger, itu tidak ada. Yang ada cuma grace, mercy, peace, kasih karunia, belas kasihan, damai sejahtera, yang melebihi segala akal, tidak masuk akal. Ini tadi, the power of grace to fulfill God's perfect will. Tugas kita itu pokok cuma 3. Masih ingat tugas kita apa? Gimana tugas kita? Wahyu 14 ayat 7. Gampang ya. Wahyu 14 ayat 7 itu tugasnya kita. Nanti semua saya bagikan di YouTube, nanti keluar semua. Wahyu 14 ayat 7 itu tugas kita itu apa? Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Ayo dibaca yuk. Keluar lagi. Ayo dibaca sampai hafal. Wahyu 14 ayat 7 dihafal ya. Wahyu 14 ayat 7. Itu tugas kita. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Lah ini loh. Berarti tidak ada yang ngarang. Semua saya ambil dari sini. Takutlah, muliakanlah, sembahlah, itu tugas kita. Takutlah akan Allah. Apa takut akan Allah? Takut akan Allah sudah diberi Yeremia 32 ayat 40. Takut akan Allah itu ini, fulfill, menggenapkan kehendak Allah yang sempurna, itu takut akan Allah, bukan kehendak diri kita lagi. Jadi apa itu takut akan Allah? Semua dikerjakan dan kita menggenapkan kehendak Allah.
Kehendak Allah itu apa? Semua ada di firman. Mengasihi tetangga, neighbor, love your neighbor. Masih ada saya lihat. Bukan orang kafir, orang Kristen sama tetangga itu masih tidak enakan ya. Coba dilihat, nggak usah jauh-jauh. Ada yang bingung menyalurkan dananya, menyalurkan sumbangannya, bingung disalurkan kemana. Tidak usah bingung. Nyalurkan sumbangan jutaan, tapi ada Pak Oga mau mangkel ya. Merepoti tok Pak Oga. Ada Pak Mis mangkel ya. Sekenom wis jaluk-jaluk. Ngerti sih maksudnya sih, tidak sulit kok. Kita hidup itu tidak sulit. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, terus apa? Dan laut dan semua mata air. Haleluya. 3 tugas kita. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Nanti kita belajar semua. Nyambung semua, firman ini nanti nyambung semua. Takutlah itu masuk di sini nomor 1, fulfill. Menggenapkan seluruh kehendak Allah, God's perfect will. Kita belajar. Apa itu God's perfect will? God's perfect will itu God's perfect peace. Kita sudah belajar kan? Dia menyediakan damai sejahteranya. Dan apapun yang kita lakukan, Dia melakukannya untuk kita. Dihafalkan. Kesanggupan kami pekerjaan Allah. Aku bekerja lebih keras, tapi bukannya aku, kasih karunia yang ada di dalam aku terus kerja. 1 Tesalonika 2:13, kita percaya firman bekerja. Kalau kita tahu rahasia yang luar biasa ini, tidak ada lagi ngomel ya. Di Tropodo kebanjiran, di tempat lain banyak orang bakar-bakar. Ada tempat yang katanya tempatnya orang kaya ya, tapi dekat dengan pembuangan sampah. Jadi dia terus bau pembakaran sampah. Dari daerah timur tempat yang mahal-mahal pindah ke barat. Dia karena banyak uangnya ya. Jadi pindah yang daerah mahal-mahal. Di dunia ini tidak ada tempat yang enak, itu tidak ada. Ada Bu Herdi, kalau rumahnya 100 M ya enak. Cobaan saya bilang. Cobaan. Di rumah 100 M, tapi ketemu rumahnya besar, cuman diem-dieman. Ditanyai sembarang diem-diem. Enak enggak? Enggak enak. Ada orang tua 2 yang rumahnya sederhana di tengah hutan. Duduk mereka, enggak tuh sudah tua, cuman duduk bersama menikmati pemandangan alam. Ngananya surga ya. Sudahlah, percayalah, firman itu sudah ada semua. Yaitu tugas kita cuma 3 ini ya. Ini termasuk takutlah. Ibrani 13 ayat 21. Perhatikan di sini, Tuhan semua yang kerja. Kiranya di atasnya ayat 20 itu Allah damai sejahtera. Firman damai sejahtera. Kiranya itu bahasa Indonesia, mestinya pasti ya. Memperlengkapi kamu, jadi kita diperlengkapi. Lengkap terus ya, dengan segala yang baik. Nah, segala yang baik itu pating celentel, diperlengkapi. Sekarang dibuat pohon Natal. Itu dari mana asalnya? Sebetulnya pohon Natal itu kita punya terang, punya perhiasan yang luar biasa. Akhirnya Natal sekarang dijanjikan bisnis ya. Orang mati juga sekarang jadi bisnis. Akhirnya keluar Grand Heaven. Ada heaven di sana, Grand Heaven besar. Saya Pak Hendi masih belum pernah ke sana. Saya kalau ke sana jalannya masih bingung. Pernah sama Bu Kadar ya. Orang-orang bilang hotelnya orang mati ya. Sampai hewan ada, mati di sana ada, di Rusia ada. Semua jadi bisnis. Semua jadi bisnis.
Mari kita terus hidup dalam anugerah ya. Untuk melakukan diperlengkapi itu bukan buat api-apian. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Ini fulfill God's perfect will. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah yang sempurna. Yesus waktu disalib, Dia memberi contoh menggenapkan seluruh kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Penderitaan yang luar biasa Dia lakukan untuk kita. Kalau kita ingat itu aja, kita tidak akan kok. Tidak bersyukur itu tidak akan. Yang ada tiap hari, terima kasih Tuhan. Akhirnya yang ada apa? Tidak bisa ngomong macam-macam. Wahyu 19 ayat 4, tua-tua itu tersungkur menyembah, ngomongnya cuman amin. Haleluya. Baca aja ya, Wahyu 19 ayat 4 ya. Wahyu 19 ayat 4. Cuman bisa ngomong itu. Wahyu 19 ayat 4 itu nyanyian kemenangan. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu apa? Tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata apa? Amin. Haleluya. Haleluya. Penuh syukur. Korintus itu laskar Kristus yang penuh syukur. Baca seluruh Korintus. 1 Korintus, 2 Korintus ya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dia kerjakan, mengerjakan. Terus oleh apa? Terus baca sendiri. Semua dibaca, diterima oleh Yesus Kristus. Perhatikan di sini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan ambil sedikit pun ya. Ya, tapi kalau aku tidak mau mandi, tidak mau berangkat, ya tidak ke gereja, Bu Henry. Kita bisa mandi, kita bisa berangkat. Itu semua anugerahnya. Korban Kristus dihafalkan Ibrani 9:14. Oleh korbannya Kristus, darah Kristus. Terus diingat ya, hargai kasih karunia. Saya kalau melihat orang yang tidak menghargai kasih karunia itu sedih. Hargai. Orang yang menghargai kasih karunia itu cara hidupnya beda, ngomongnya beda, segalanya beda, sikap hatinya beda. Jadi orang yang berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur dan selalu bertindak luhur. Beri ngarap, ada ayatnya, nanti baca Yesaya 32 ayat 8. Gampang hafalnya, 32 ayat 8. Roma 8 ayat 32. Itu Dia karuniakan. Kita bisa berbudi luhur apa karena kita hebat? Karunia. Wis pokoknya semua nanti muternya itu firman, muternya kasih karunia, dan muternya syukur. Syukur itu rahasia. Saat kita bersyukur, Dia mengerjakan semuanya. Ayo, sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan. Langsung masuk kedua nak. Kasih karunia itu ada kuasanya, ada buahnya. The fruit of grace, untuk apa buahnya? Nah ini worship. Tadi takutlah, nanti nomor 3 itu muliakanlah, nomor 2 ini worship, sembahlah. Untuk menyembah God's mighty name. Namanya siapa? Firman. Hidupnya cocok firman. God's mighty name itu gandeng dengan God's wonderful mercy. Kasihnya, belas kasihannya yang wonder. Duh, kita itu tidak layak. Kita itu harusnya binasa, masuk neraka. Kita dipindah, dikeluarkan dari Mesir hanya untuk ibadah. Manusia diciptakan ini untuk apa? Untuk ibadah. Kejadian 2:15, Wahyu 7:15. Nanti saya bagikan semua, dibaca ya. Dibaca semua. Filipi 1:11, penuh dengan buah kebenaran, satu-satu gampang. Kalau dihafal. Hafalkan. Jadi kalau berdiri tuh, saya kalau berdiri tidak pernah melongo ya.
Saya kalau berdiri meskipun ngomong sama orang, meskipun dengarkan orang ngomong, ayatnya tuh jalan terus ya. Jangan berhenti 1 detik pun, terus seperti jantung yang jalan terus, seperti nafas yang jalan terus ya. Penuh dengan buah kebenaran yang apa? Dibaca sendiri ya. Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi menyembah itu memuliakan, memuji. Tidak dengan kekuatan kita, enggak. Haleluya. Semua dikerjakan. Jadi kita terus hidup, pokoknya jangan pernah kosong. 1 detik jangan kosong. Tidur pun terus dalam posisi menyembah, buahnya ya. Ada kuasanya, ada buahnya, ada kasihnya. Haleluya. The love of Christ to glorify. The love of Christ ini kurang ya. Ada tunya, kurang ngetiknya ya. To glorify God's amazing glory. Ini sama dengan God's amazing grace, memuliakan. Lengkap ya. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Takutlah tadi apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nanti nyambung semua, ditulis, didengar, ditulis, dibaca. Ini ayatnya Yohanes 17:17, gampang ya. Bapak Gembala pernah ngajar kita tentang doanya Yesus. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu firman. Kudus bicara tentang Roh Kudus, kita sudah terima dan semuanya akan timbul iman. Kita hidup oleh iman. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kudus itu enggak usaha kita ya. Hanya firman, kamu harus hidup kudus. Bukan karena harus. Kita sudah terima, kita sudah dikuduskan. Hagiaspos dikuduskan. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Tesalonika 5, 2, 3, Kolose 3, 12, tambah lagi 2 Timotius 1 ayat 2. Kita punya grace, mercy, peace, kita dikuduskan. Jadi bukan usaha kita. Kamu harus hidup takut akan Allah. Diharus-haruskan, sudah ada di dalam kita. Dan semuanya itu kita hidup dalam kasih karunia. Ayo bersyukur. Akan dirangkum oleh Bapak Gembala ya. Gampangannya aja, semua adalah anugerah ya. All is grace, semua anugerah. Ada kuasanya, ada buahnya, ada kasihnya. Kuasanya itu bisa kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Hidup takut akan Allah. Hidup takut bukan karena diharuskan. Haleluya. Buahnya karunia itu kita bisa menyembah. Kasihnya, dari kasih karunia itu ada kasihnya, love of Christ. Itu buat memuliakan, hidupnya memuliakan. Sampai orang melihat Kristus di dalam kita. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima semua dari Tuhan ya. Kasih karunia-Nya dari Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih ada, bisa beribadah ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Kalau enggak ya kita ada datang pada Tuhan ya. Haleluya. Mari kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya. Semua sudah diberi ya. Tinggal kita ini mau terima, tadi dikatakannya terima, bukan hanya terima terus disimpan ya, terima terus dipelihara ya. Kita kalau terima sesuatu dari orang yang terima berkat, kita gunakan berkat itu, tidak disimpan ya, nanti belabuan ya. Kita gunakan, apa itu, dikasih apa, bisa berguna untuk apa ya, kita pakai ya. Haleluya. Jadi karunia keselamatan sudah diberikan, kekudusan sudah diberikan, bahkan kesempurnaan itu ada.
Saudara saya ini Tuhan minta, Matius 5:48 dikatakan, Bapak bilang hendaklah kamu sempurna. Loh, sempurna itu angel. Sudah diberi. Nanti baca dalam Ibrani pasal 10 ya, cari sendiri. Sudah diberi kesempurnaan itu. Cuma belum kelihatan. Itu seperti benih, ya. Benih. Tahu benih? Ya. Biji kacang hijau ya, anak sekolah dulu kan pasti dipelajari ya. Kacang hijau atau jagung. Ayo besok ya. Cari jagung atau kacang hijau. Siapkan lepek sama kapas, kasih air sedikit. Terus taruh di situ benihnya. Besok pagi kan cukul. Betul enggak? Pernah ngalamin enggak kita semua? Siapa yang enggak pernah? Berarti enggak sekolah. Ya. Tumbuh. Loh, keluar akarnya. Terus tambah lama tambah tinggi. Mari, ya, itu kasih karunia Tuhan. Jadi kita ini punya tugas. Walaupun nanti berhasil, kita enggak bisa ngomong itu aku loh sing nandur. Betul kita ngerjakan, tapi yang membuat tumbuh siapa? Kemuliaan dikembalikan kepada Dia. Saya tidak henti-hentinya memperhatikan pohon pisang, ya. Pohon pisang itu luar biasa. Dia hidup sampai keluar buahnya, terus dia ada pohon pisang keluar satu tundun, tahun depan satu tundun lagi ada. Begitu dia menghasilkan buah, setelah itu mati. Kemarin ini saya perhatikan daunnya pohon pisang itu loh. Saya kalau tidak pernah lihat tumbuhnya daunnya itu mulai pendek segini 1 meter. Ya. Tahu-tahu kok bisa 2 meter, gulung kayak digulung contongan gitu. Tertutup seperti gulungan. Lewat berapa waktu buka sedikit, terus buka lebar. Kok bisa ya? Ya apa cara nih? Siapa yang ngerjakan? Tuhan. Ya. Seperti biar kok bisa tumbuh ya sekarang jadi anak pintar. Dia cuma mau terima apa? Makan, minum. Waktu bayi minum susu, belum makan. Waktunya makan bubur, makan bubur. Waktunya makan jagung, dia juga makan jagung. Siapa di sini yang nggak mau makan makanan keras, bubur? Ada? Minum susu tok terus? Nggak ada. Nggak tumbuh nanti. Jadi biarlah firman Allah pada pagi hari ini kita juga meningkat sama seperti Yesus, ya, oleh kasih karunia-Nya. Haleluya. Makan. Ada firman Allah yang sepertinya gak cocok atau berat atau gak masuk akal, makan. Pokoknya makan. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Gak masuk akal, pinggir. Gak bisa. Makan. Lazarus mati 4 hari jadi bangkai, Tuhan hidupkan. Oh gak masuk akal, makan. Ya. Yang aneh-aneh itu dimakan. Kalau belum percaya tadi kita sudah nyanyi apa? Buka ya, pikiran kita, mata kita celikkan Tuhan, supaya aku bisa percaya. Otak yang gak ngerti ini buka Tuhan, supaya aku ngerti. Hati yang melawan firman Allah tidak taat ini Tuhan, beri hati yang lembut yang bisa taat. Minta sama Tuhan. Sudah diberi itu semua, tinggal kita mau enggak. Tuhan mau kasih hati yang taat kepada saudara dan saya. Saudara mau terima enggak? Artinya apa? Kalau saudara mau terima, berikan hatimu sama Tuhan. Rongker-rongker sama Tuhan, batunya dibuang. Ada duri, ada sampah, dibuang semua. Itu seperti operasi. Mau ya?
Kalau mau hati kita jadi bersih, kemudian firman Allah kita dengar, kita baca, kita dengar, masuk, berakar, bertumbuh. Ini tidak mau menyerahkan hatinya. Mau diberi hati yang taat, tapi tidak mau menyerahkan hatinya. Karepku ngene Tuhan. Ya wis, jalanan wae. Deloken untuk murid. Ya. Tuhan itu seperti itu, Saudara. Kalau kamu lagi nangis, lagi terjepit, Tuhan tertawa. Rasakno ya. Bukan jahat. Rasakno. Karena apa? Aku sudah beritahu toh. Seperti anak kecil. Jangan ini ya. Nggak nurut. Begitu gelondong, nangis. Orang tua seringkali ngomong apa? Rasakno. Tuhan sebetulnya ada ini. Sudah diberitahu. Ya, saudara saya ini sudah diberitahu, ayo hidup hati-hati, sungguh-sungguh sebentar lagi Tuhan mau datang. Tapi ya hatinya tidak diberikan. Mau dikasih hati baru, roh yang baru, semua yang baru. Tapi kita seringkali tidak mau menyerahkan hati. Ya, mari, ya, biarlah ya hamba Tuhan itu hanya bisa menyampaikan firman. Selanjutnya tergantung dari kita masing-masing, mau atau tidak. Ya, resiko tanggung siapa? Penumpang. Tanggung sendiri nanti. Haleluya. Jadi sudah kemarin ya, hamba Tuhan bisa menyampaikan firman, kemudian mendoakan. Selebihnya ya Tuhan yang bekerja. Dan orang yang kita doakan, yang kita nasihati itu ya, dia mau berubah atau enggak ya. Jadi manusia itu pendeta gak sopo selalu. Ya, coba bisa menyampaikan firman, nasihati, menegur, mendidik, mengajar, memberikan jalan yang benar. Selanjutnya tergantung kita masing-masing. Haleluya. Jadi mari ya kita sudah terima Roh Kudus ya. Minggu depan kita masuk Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu mengingatkan kita ya, supaya kita semua terus penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Ya, haleluya. Tadi kita sudah nyanyi bersama-sama ya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Bagaimana penuh? Baca firman. Balik lagi. Tidak ada lain ya. Rasul Paulus tadi sudah disaksikan menyangkal 3 kali, tapi setelah dia bertobat minta ampun ya, sampai Tuhan tanya toh, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya, itu saya pernah nyampaikan berapa tahun yang lalu. Kenapa kok sampai ditanya 3 kali? Yang pertama, jawabannya pakai apa? Pakai logika. Mau gembalakan, mau cinta aku. Oh ya Tuhan, oh pasti. Itu apa? Asbun, ngerti? Asbun. Asal sudah tanya, sudah percaya Yesus, haleluya. Itu asbun. Tuhan tidak senang. Tuhan tanya 2 kali. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Dia mikir, loh, aku semangat kok ditanya lagi. Ya, itu dipikir-pikir, iya Tuhan Yesus baik, ngasih makannya bukan orang. Wah, aku percaya. Tuhan tanya sampai 3 kali. Itu bukan dari jeroan, dari pikiran, dari angan-angan, dari apa yang dia lihat. Sebab itu ditanya sampai 3 kali. Petrus, apa kamu mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu ini? Tuhan, Engkau yang tahu isi hatiku. Nah, ini yang Tuhan minta. Saudara buka jeroan ini. Ini serahkan sama Tuhan. Kalau ngomong sih gampang ya loh. Dipikir terus bengok-bengok gampang. Tapi Tuhan minta dari dalam, aku betul-betul ngasih Engkau. Mungkin Petrus waktu ngomong itu sama nangis. Oh Tuhan itu yang mau itu jeroan kita ini diserahkan sama Tuhan. Setelah itu Tuhan bilang apa?
gembalakan domba-domba. Ya, sampai 3 kali. Jadi jangan sampai saudara ditanyai orang 3 kali ya, kayak diinterogasi sama polisi. Polisi kalau menginterogasi, kalau kita pertama kali ditanyai ngaku, tidak sampai ditanya 3 kali. Kita juga demikian ya. Ya Tuhan, aku salah misalnya. Ya, aku mau tahan. Sudah. Pertanyaannya berhenti. Ya. Puji Tuhan ya. Bila firman aja diberkat buat kita dipenuhi Roh Kudus senantiasa, dipimpin Roh dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Berkaryalah terus ya Roh Kudus. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami percaya kekuatan Allah. Roh Allah yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada segala roh dunia, roh tipu daya iblis dan daging kami. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami diberi kemampuan daripada Tuhan. Engkau yang mengerjakan semua hal yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Haleluya, kami mau menyerahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, Engkau yang berkarya, bekerja dalam kehidupan kami. Topang kami, haleluya, kuatkan, teguhkan hati, iman percaya kami, sampai kami boleh melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan pakai sisa kehidupannya semakin indah memperkenalkan hati-Mu untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Biar Engkau beri kekuatan, kesehatan, kesempatan di lain waktu untuk bersama kami. Haleluya, datang menghadap hadirat-Mu. Memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau, serta mendengar merindukan ajaran kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh melakukan kebenaran-Mu, bukan untuk selamat, tetapi kami boleh menyenangkan hati-Mu, memperkenan hati-Mu dengan segala tingkah laku, perkataan, perbuatan yang baik, yang benar, yang cocok dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, baik dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong berkati, yang bekerja Tuhan Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau sertai kami, Engkau lindungi. Di masa sulit sukar ini Tuhan, Engkau buka jalan bagi kami, untuk kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Engkau sediakan bagi orang yang percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Engkau selesaikan Tuhan masalah pergumulan kehidupan kami yang kami sendiri tidak mampu. Haleluya, karena kami percaya, kami menaruh harap kami kepada Tuhan yang mampu mengatasi semuanya. Kami yakin dan percaya, asal kami taat setia kepada Tuhan, Tuhan mengerjakan semuanya bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Kau lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.